Coba deh kalian bayangin, misalnya tuh kalian punya tetangga seorang jenius yang suka sejarah dan budaya kuno. Pokoknya orang ini tuh terlihat cerdas, nggak aneh-aneh, kayak orang bener lah pokoknya. Tapi ternyata dia punya rahasia gelap yang buat kalian tuh speechless. Nggak akan ada yang menyangka rahasia ini. Dan kasus hari ini adalah salah satu kasus yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di Rusia. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Nay bakal bahas salah satu kasus kriminal yang lagi-lagi bikin kehabisan kata-kata. Kasus ini tuh bikin kita mikir, ini tuh cerita beneran gak sih? Masa sih ada orang segila ini? Jadi mending semuanya duduknya manis, atau mau sambil beberes rumah juga boleh. Silakan. Yang penting siapin nyali kalian dan saranai pantengin videonya karena bakal bikin merinding banget. Langsung aja, mari kita mulai. Di sekitar tahun 2011 di kota, ini kalau Nay salah sebut mohon maaf ya, Nizhny Novgorod, Rusia, polisi lagi sibuk menyelidiki makam-makam waktu itu. Nah, kenapa sih polisi kok ngurusin soal makam-makam ya? Jadi sebenarnya itu berawal dari laporan warga yang curiga karena ada banyak kuburan anak-anak yang kelihatannya tuh dirusak. Mereka nemu batu nisan yang roboh, plat nama yang hilang, dan beberapa tanda-tanda aneh di pemakaman. Tapi yang bikin lebih aneh lagi, ada juga kasus di mana makam itu tuh kelihatan kayak abis digali. Jadi kelihatan lah ya, kayak tanahnya tuh diobrak-abrik terus rapih lagi gitu, digali ulang. Nah, awalnya orang-orang tuh mungkin mikir ini tuh kerjaan iseng doang kali atau vandalisme anak muda biasa kali ya. Tapi kejadian ini tuh makin sering terjadi di beberapa pemakaman sekaligus. Dan korban utamanya adalah kuburan anak-anak perempuan. Warga pun mulai merasa nggak nyaman, apalagi mereka yang punya anggota keluarga yang dimakamkan di situ. Akhirnya laporan-laporan ini sampai ke polisi dan polisi saat itu mulai curiga. Kayaknya ini bukan sekedar vandalisme biasa deh. Pasti ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Pasti ada sesuatu nih, kita harus cari tahu. Karena laporan yang masuk ke polisi itu makin banyak, polisi mulai melakukan investigasi kecil-kecilan, mulai patroli malam di pemakaman dan coba cari petunjuk. Mereka juga ngomong sama penduduk sekitar buat tanya-tanya siapa yang sering kelihatan di pemakaman-pemakaman itu. Dan dari investigasi ini, nama seorang pria mulai muncul. Orang-orang sekitar tuh tahu kalau dia tuh sering ke pemakaman, tapi mereka pikir kayaknya tuh dia cuma orang yang emang tertarik gitu sama sejarah dan ritual pemakaman, atau mungkin emang lagi melakukan riset. Karena si pria ini tuh diketahui sebagai seorang akademisi. Tapi setelah memantau si pria ini lebih dekat, polisi tuh merasa ada yang aneh. Akhirnya polisi dapat izin untuk menggeledah apartemen pria ini dan disitulah semuanya terbongkar. Apartemen pria ini tuh ternyata penuh dengan boneka. Kayak mungkin mikir nih, apa ya? Cuma kok koleksi boneka? Belum, sabar. Yang bikin lebih aneh lagi, ternyata boneka-boneka ini adalah mayat yang dia awetkan dan dia ubah jadi boneka. Aduh, kok gue ketawa sih, ini ngeri banget anjir. Nah, temuan ini pun langsung bikin geger dan jadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Rusia. Jadi siapa coba pria yang menyimpan segitu banyak boneka di rumahnya? Oke, aku akan jelasin dulu latar belakang si pria ini ya. Pria ini adalah Anatoly Moskvin. Lagi-lagi kalau aku salah sebut mohon maaf ya, aku akan panggil dia Anatoly aja ya mulai sekarang. Dia tuh ada seorang pria asal Rusia yang punya latar belakang hidup yang cukup unik sekaligus menyeramkan. Jadi Anatoly ini lahir di Nizhny Novgorod, kota di Rusia pada tahun 1966. Anatoly terkenal sebagai seorang sejarawan, ahli bahasa, dan poliglot atau orang yang bisa banyak bahasa. Bayangin guys, dia tuh bisa bicara 13 bahasa. Selain itu, dia tuh punya minat yang besar banget sama sejarah budaya kuno, dan ini nih yang aneh nih, dia juga tertarik sama ritual kematian. Dari kecil dia tuh emang udah kelihatan agak beda dari anak-anak lain. Waktu masih sekolah dia tuh suka banget main ke pemakaman bareng teman-temannya, terutama pemakaman Krasnaya Etna di distrik Leninsky. Katanya dia tuh jadi tertarik sama orang meninggal itu gara-gara pengalaman yang gak biasa waktu dia kecil. Saat itu Anatoly itu berusia 13 tahun. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, sekelompok pria berpakaian hitam tuh nyamperin dia dan membawa dia ke upacara pemakaman seorang gadis berusia 11 tahun bernama Natasha Petrova. Di sana, si Anatoly itu dipaksa untuk mencium jenazah Natasha, dan menurut cerita Anatoly, ibu gadis tersebut kemudian memasangkan cincin pernikahan pada jari mereka berdua seolah-olah menikahkan mereka. Anatoly mengklaim bahwa pengalaman ini menjadi awal obsesinya terhadap kematian dan ritual pemakaman. Nah, lanjut setelah dewasa, Anatoly itu gak cuma aneh sebenarnya, tapi dia tuh juga luar biasa cerdas. Dia lulus dari Fakultas Filologi di Universitas Negeri Moskow dan jadi terkenal di kalangan akademisi. By the way, jurusan filologi itu jurusan yang mempelajari bahasa, kebudayaan, dan sejarah suatu bangsa.
bangsa. Nah, makanya dia ini jadi ahli banget dalam sejarah, cerita reasetrik, bahasa, dan linguistik. Selain itu, dia juga mendalami topik-topik yang agak mistis kayak ritual penguburan, ilmu gaib, dan tentu saja kematian. Koleksi pribadinya pun luar biasa, di mana dia tuh punya perpustakaan pribadi yang isinya lebih dari 60.000 buku dan dokumen. Kebayang gak tuh betapa nerdnya dia orang ini? Orang-orang di kalangan akademis itu sering bilang dia tuh jenius tapi agak eksentrik. Ya gimana enggak, dia punya minat yang emang gak biasa gak sih? Tapi meskipun Anatoly ini dikenal pintar, kehidupannya cukup menyendiri. Anatoly gak pernah menikah atau bahkan pacaran, dan dia lebih suka tinggal bareng orang tuanya, hidup sederhana dan menjauh dari alkohol maupun rokok. Bagus sebenarnya loh. Ini pria idaman. Ini dicari sekarang sama cewek-cewek zaman sekarang nih. Nah, Anatoly itu juga sering kerja sebagai jurnalis. Dia rutin nulis artikel buat koran lokal, bahkan jadi kontributor tetap untuk Necrologist atau sebuah surat kabar mingguan yang fokus pada berita kematian dan pemakaman. Dia menyebut dirinya ahli nekropolis atau ahli soal kuburan. Di daerah Nizhny Novgorod ini dia emang dianggap sebagai pakar pemakaman lokal. Kalau di Indo mungkin dibilangnya kuncen kuburan kali ya. Nah, belum selesai sampai di sini, cerita itu makin aneh. Waktu di tahun 2005, seorang kolega akademisnya bernama Oleg Ryabov meminta dia untuk bikin ringkasan dan daftar orang yang meninggal yang berada di lebih dari 700 pemakaman di wilayah Nizhny Novgorod itu. Nah, tugas itu tuh ternyata bikin Anatoly makin tenggelam dalam obsesinya. Bayangin aja, selama 2 tahun dia jalan kaki keliling 752 pemakaman. Dia bahkan jalan kaki sampai 30 km dalam sehari. Itu 10.000 langkah lebih kali ya. Kalau dia haus, dia tuh minum dari genangan air, dan kalau malam dia tuh tidur di tumpukan jerami, bangunan kosong, atau di pemakaman itu sendiri. Katanya itu dia pernah tidur di dalam peti mati yang lagi disiapin buat pemakaman. Kurang creepy apa lagi ini? Kurang apa? Ini apa gua doang yang ngerasa ini creepy ya? Lanjut, selama perjalanannya tadi itu keliling pemakaman, Anatoly itu sempat beberapa kali diinterogasi polisi. Soalnya tadi itu polisi lagi curiga tentang keterlibatan orang-orang di kasus vandalisme atau pencurian di pemakaman. Tapi tiap kali dia di stop sama polisi, Anatoly itu tinggal nunjukin kredensial akademisnya atau kayak kartu pegawai mungkin ya. Dan setelah dijelasin tujuannya, dia tuh dilepas aja sama si polisi tadi. Lalu antara tahun 2006 sampai 2010, Anatoly juga jadi koresponden lepas untuk koran Nizhny Novgorod Worker. Dia tuh nulis artikel 2 kali sebulan, dan bahkan ayahnya juga kadang-kadang nulis di koran yang sama. Selama tahun 2008, Anatoly itu bikin seri artikel tentang sejarah pemakaman di Nizhny Novgorod yang katanya detail banget dan penuh wawasan. Walaupun pekerjaannya itu gak pernah diterbitkan, banyak orang bilang karya itu sangat unik dan tak ternilai. Nah, itu tadi latar belakang si Anatoly. Sekarang aku akan jelasin kronologi penangkapan dia. Tadi di awal aku kan udah jelasin kecurigaan polisi tentang laporan yang akhir-akhir ini banyak masuk, sampai akhirnya setelah penyelidikan dicurigailah si Anatoly sebagai pelakunya. Nah, setelah polisi dapat cukup petunjuk soal perusakan kuburan di Nizhny itu, mereka akhirnya mutusin untuk menggeledah rumahnya Anatoly Moshfin pada 2 November 2011. Waktu itu mereka tuh udah curiga banget sama dia karena dia tuh sering mondar-mandir di pemakaman dan ada laporan aneh tentang aktivitasnya. Nah, pas polisi tuh masuk ke rumahnya Anatoly, langsunglah kebuka semua rahasia gelapnya. Apartemennya tuh kayak dunia lain yang bukan cuma penuh buku, kertas, dan barang-barang akademis, tapi juga tadi boneka-boneka yang ternyata adalah mayat anak-anak yang dia awetkan. Mayat-mayat itu tuh duduk di sofa, di rak. Jadi kayak mereka tuh lagi tinggal bareng di sana. Tinggal di situ beneran. Ada 26 mayat yang ditemukan, tapi awalnya tuh polisi ngira jumlahnya 29 karena saking banyaknya boneka yang dia buat di sana. Nah, setelah menemukan itu semua, polisi langsunglah menangkap Anatoly di tempat. Yang bikin aneh, dia tuh gak panik atau ngelawan, dia tuh malah kelihatan santai, chill, kayak gak sadar kalau apa yang dilakukan itu salah, bun. Bahkan waktu diinterogasi, dia tuh dengan tenangnya cerita soal gimana dia gali mayat-mayat itu, memumifikasi mereka, dan bikin boneka dari tubuh mereka. Walaupun jumlah mayat yang ditemukan 26 mayat ya, polisi tuh curiga dia sebenarnya udah menodai atau merusak lebih dari 150 kuburan. Soalnya mereka juga menemukan perlengkapan kuburan seperti plat nama, logam yang dicopot dari batu nisan, peta pemakaman lengkap dengan catatan detail, foto-foto kuburan yang dia gali, dan instruksi buat bikin boneka. Waktu ditangkap, Anatoly itu ngaku kalau dia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Dia bilang kalau dia itu mulai menggali makam anak-anak perempuan ini sejak sekitar tahun 2005. Nah, katanya dia tuh pilih anak-anak perempuan karena dia ngerasa mereka tuh lebih mudah diajak bicara. Ini gimana maksudnya, Bapak?
Siapa yang mau Bapak ajak bicara? Aduh, hello terkentas. Si Anatoly ini juga bilang kalau dia tuh sering ngobrol sama mereka, kayak ngajak mereka main atau belajar. Yang niatnya sih kata dia tuh baik. Dia ngerasa anak-anak ini tuh kesepian di kuburan, jadi dia menghidupkan mereka di rumahnya. Gimana? Udah speechless belum sampai sini? Belum selesai. Ini masih panjang videonya, Bun. Nah, Anatoly juga bilang kalau dia tuh tahu apa yang dia lakukan itu ilegal, tapi dia tuh merasa dipanggil sama roh anak-anak itu untuk menyelamatkan mereka. Dia bilang tuh hukum gak lebih penting daripada misi dia buat hidupin anak-anak itu lagi. Dan yang bikin tambah aneh, nih belum selesai nih, dia bilang dia tuh sayang sama anak-anak itu. Jadi kayak mereka tuh kayak anaknya dia sendiri, beneran anaknya dia gitu loh. Dia tuh bahkan mendadani mayat-mayat itu dengan pakaian cantik, riasan, dan ada yang dia tambahin musik kotak di dalam tubuhnya supaya kayak boneka hidup. Nah terus kan pasti mikir kan, Itu mayat apa-apa dan gak bau ya ditaruh di rumah? jawabannya enggak, karena Anatoly emang punya metode khusus untuk mengawetkan mayat-mayat yang dia simpan agar tidak terlalu bau. Dia menggunakan campuran bahan kimia dan kain untuk mengawetkan tubuh mereka. Jadi meskipun mereka nggak hidup, mereka tetap kelihatan seperti boneka. Anatoly juga mengatakan kalau dia tuh sering datang ke makam anak-anak ini sebelum dia menggali makamnya. Dia bawain bunga atau bahkan bawa hadiah kecil. Jadi kayak ritual sebelum dia mengambil mereka gitu. Nah ketika ditanya polisi, dia tuh nggak merasa bersalah sama sekali. Dia malah bilang Kalau orang tua anak-anak ini tuh harusnya bilang makasih sama gue, karena gue tuh udah jaga anak-anak mereka kesepian di kuburan lagi. dia tuh bahkan sempat bilang kalau dia tuh berharap dia tuh bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali mereka suatu hari nanti. Speechless kan? Speechless. Nah setelah ditangkap dia juga sempat diwawancara dan buka-bukaan soal motivasi dan tindakannya. Dia bilang kalau dia tuh ngerasa simpati banget sama anak-anak yang udah meninggal dan dia tuh percaya kalau mereka tuh bisa dihidupkan lagi, entah itu lewat ilmu sains atau bahkan ilmu hitam. Nah si Anatoly ini tuh sebagai seorang ahli budaya Celtic, dia tuh juga tahu kalau para druid kuno punya tradisi tidur di atas kuburan untuk ngobrol sama roh orang yang udah meninggal. Dia juga pelajari budaya masyarakat Siberia, khususnya suku Yakut kuno yang punya praktik yang serupa. Nah dari situ itu mulai terinspirasi dan melakukan hal yang sama. Dia baca obituari anak-anak yang baru meninggal, dan kalau ada obituari yang seperti berbicara sama dia tuh bakal pergi ke kuburan anak itu, dan di situ dia tidur di atas makamnya untuk minta izin sama roh mereka. Apakah mereka mau dihidupkan lagi atau tidak. Nah by the way obituari ini tuh kayak iklan gitu ya, mungkin di surat-surat kabar yang biasanya dimuat di koran untuk memberitahu orang banyak kalau seorang tuh telah meninggal. Nah dulu hal ini tuh kayaknya lumrah banget di daerah-daerah sana ya. Oke balik lagi, waktu awal-awal dia tuh gak pernah gali makam tanpa izin dari roh anak-anak itu. Jadi ya dia cuma tidur di atas makam anak-anak itu aja, ngajak ngobrol, nemenin mereka gitu. Tapi semakin tua katanya tuh dia tuh mulai ngerasa tubuhnya ya udah gak kuat lagi lah untuk tidur di atas tanah yang dingin dan keras. Berarti kan malam-malam ya masuk angin lah, aneh kan. Nah jadi dia tuh mulai membawa pulang jenazah anak-anak itu ke rumahnya dengan alasan supaya bisa tidur dekat mereka di tempat yang lebih nyaman. Seru kan? Dia bilang roh-roh itu bakal lebih gampang diajak bicara kalau nggak terkubur di bawah tanah. Sampai sini udah capek sebenarnya kan sama kelakuan Anatoly ini, tapi masih belum selesai. Nah setelah Anatoly bawa pulang jenazah anak-anak ini, dia tuh belajar banyak soal teori mumifikasi supaya bisa mengawetkan mayat-mayat itu. Caranya dia tuh keringkan tubuh mereka pakai campuran garam dan baking soda, dan setelah tubuhnya kering dia tuh simpan dulu di tempat yang aman di sekitar kuburan sebelum akhirnya dia bawa ke rumah dia. Nah di rumah dia tuh bikin mereka jadi semacam boneka. Nah ngapain sih dia tuh repot-repot kayak gini? Alasannya tuh karena dia tuh pengen kasih tubuh baru yang lebih layak untuk anak-anak itu, biar nanti kalau dia udah nemu cara nih untuk hidupin mereka lagi, mereka tuh nggak malu atau sedih dengan keadaan tubuhnya yang udah rusak gitu. Mikir dapat ide dari mana sih orang ini sebenarnya kan? Nah Anatoly itu juga punya teknik sendiri untuk bikin boneka. Karena tubuh si mayat itu sering layu dan mengecil ya waktu kering gitu kan, dia tuh bungkus bagian tubuh dengan kain perca dan dia isi rongga tubuhnya dengan kain atau bantalan biar kelihatan berisi. Dan kadang tuh dia pasang topeng lilin di wajahnya yang dihias dengan cat kuku. Lalu didandani boneka itu dengan pakaian anak-anak yang cerah dan dikasih wig. Hasilnya mayat anak-anak ini tuh kelihatan kayak boneka besar buatan sendiri gitu loh. Jadi kalau kita tuh nggak periksa detail gitu, nggak lihat bener-bener,
orang tuh mungkin nggak bakal sadar kalau itu tuh sebenarnya mayat. Anatoly juga mengatakan alasan dia melakukan ini adalah karena keinginannya buat punya anak, khususnya anak perempuan. Dia pernah nyoba sebenarnya mengadopsi seorang gadis muda, tapi ditolak karena penghasilannya rendah dan orang tua gadis itu tuh nggak setuju sama si Anatoly ini. Tapi dia dengan tegas mengatakan kalau dia tuh nggak punya ketertarikan seksual sama sekali sama boneka-boneka itu. Dia nganggap mereka tuh sebagai anaknya sendiri dan dia bahkan ngobrol, nyanyi lagu, dan nonton kartun bareng. Juga ngadain pesta ulang tahun serta perayaan hari libur buat mereka. Jadi meskipun cerita itu kedengaran gila buat kita ya, tapi di kepala Anatoly itu dia tuh beneran percaya kalau dia tuh menyelamatkan anak-anak itu. Dan meskipun kelihatan ngeri, dia tuh yakin banget kalau dia tuh nggak salah. Bebel ini orang. Oke, sekarang aku akan lanjut bahas tentang pengadilan si Anatoly ini. Setelah dia dibawa ke pengadilan, Anatoly Moshfin akhirnya didakwa dengan pasal 244 KUHP Rusia atas tuduhan penodaan kuburan dan mayat. Hukuman maksimalnya itu sebenarnya bisa sampai 5 tahun penjara. Awalnya dia tuh sempat dituduh merusak kuburan umat muslim juga, yang bisa dianggap sebagai kejahatan kebencian, itu ya, ujaran kebencian. Tapi dakwaan ini akhirnya dicabut. Nah, saat evaluasi psikiatri, ternyata Anatoly didiagnosis menderita skizofrenia paranoia, yang artinya dia tuh nggak sepenuhnya sadar kalau tindakannya itu salah. Dan lalu pada sidang tanggal 25 Mei 2012, Pengadilan Distrik Leninsky menyatakan kalau Anatoly tidak layak untuk diadili secara hukum dan membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Sebagai gantinya dia dijatuhi tindakan medis koersif atau harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ini mirip kasusnya sama kasus Etgen yang sebelumnya nggak sih? Ini videonya di sini ya. Nah, setelah itu perawatan Anatoly diperpanjang beberapa kali. Sidang pada Februari 2013, April 2014, dan Juli 2015 semuanya memutuskan bahwa dia tuh masih harus dirawat karena kondisi mentalnya yang belum stabil. Pada tahun 2018, dokter di rumah sakit tuh sempat bilang kalau Anatoly itu udah nggak berbahaya lagi dan mengajukan permohonan supaya dia bisa dirawat dari rumah. Tapi evaluasi terbaru di Februari 2019 menyatakan kalau itu tuh masih terlalu dini. Belum sembuh ini orang. Rumah sakit lalu akhirnya menarik permohonan tersebut dan Anatoly tetap dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi sampai sekarang dia masih di klinik psikiatri dan keputusannya bakal terus ditinjau secara berkala. Nah, terus gimana naik keadaan para anak kecil yang digali mayatnya oleh Anatoly ini? Jadi setelah proses pengadilan selesai, polisi itu langsung memulai proses identifikasi. Mereka mencocokkan mayat-mayat itu dengan catatan pemakaman yang pernah dirusak Anatoly. Identifikasi ini tuh dilakukan satu persatu ya, karena kondisi tubuh mayat yang udah diubah itu bikin proses ini jadi makin rumit. Dan setelah identifikasi selesai, jenazah-jenazah itu dikembalikan ke keluarga masing-masing. Bisa kebayang gak sih betapa hancurnya hati keluarga mereka pas tahu anak-anak mereka yang udah dimakamkan dengan damai malah dijadikan boneka dan disimpan di apartemen orang asing selama bertahun-tahun. Banyak keluarga tuh yang merasa trauma berat setelah mendengar berita ini, dan mayat-mayat itu kemudian dimakamkan ulang dengan upacara yang lebih private dan aman. Kali ini pihak keluarga dan pengelola pemakaman memastikan kuburan anak-anak itu dirawat dengan lebih ketat supaya nggak ada lagi kejadian serupa. Jangan sampai ada Anatoly yang lainnya di dunia ini ya. Sedangkan barang-barang yang digunakan Anatoly seperti wig, pakaian anak-anak, dan topeng lilin diambil polisi sebagai barang bukti. Ada juga foto, video, dan catatan mumifikasi yang dia buat. Barang-barang ini disimpan oleh pihak berwenang untuk dokumentasi kasus dan sebagai bukti forensik. Itu dia kasus panjang kita. Oh, nggak terlalu panjang ya kisah hari ini. Panjang ya. Nah, itu dia kisah Anatoly Moshfin, pria dengan obsesi gelap yang bikin kita tuh bertanya-tanya, gimana bisa seseorang dengan kecerdasan luar biasa ini malah terjerumus ke dunia yang begitu menyeramkan. Coba kok dia jadi translator aja gitu, jadi kerja di kedutaan gitu ya. Dia kan bisa 13 bahasa, kan bener jadi hidupnya gak sih? Nah, oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah Anatoly ini benar-benar percaya kalau dia sedang menyelamatkan anak-anak itu, atau ini cuma pembenaran untuk sesuatu yang jelas-jelas gak masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Seperti biasa, semua cerita yang aku sampaikan didapat di berbagai artikel yang sudah diterbitkan di internet, jadi kalian bisa cek sendiri. Kalau ada info tambahan yang belum aku sampaikan, bisa banget share di kolom komentar. Dan untuk ide next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.my. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.